Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat walafiat. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Sebelumnya mohon maaf, saya minta waktunya ya Bu. Begini Ibu, saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan di sekolah. Nah, baik Ibu, kita langsung aja ya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Ibu menghadapi masalah yang dalam penyelesaiannya menimbulkan dilema, Bu? Di setiap instansi, baik pemerintah ataupun swasta, setiap permasalahan pasti ada. Seperti di sekolah yang saya pimpin pun pernah mengalami masalah. Dan alhamdulillah, setiap ada permasalahan di sekolah, pasti saya komunikasikan dengan warga sekolah. Saya kondisikan dan diselesaikan. Baik itu permasalahan dari guru ataupun dari murid. Dengan mengidentifikasi terlebih dahulu sumber masalahnya. Misalnya dengan bertanya kepada guru, kepada murid, ataupun kepada orang tua murid. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Dalam penyelesaian masalah, kami melihat skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang terbaik untuk sekolah. Dan dalam mengambil keputusan, tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini di sekolah, saya sebagai kepala sekolah dalam bertindak sesuatu itu harus mendahulukan kebutuhan murid. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi dalam mengambil keputusan, Ibu harus mendahulukan kebutuhan murid. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam menghadapi masalah dan dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan, kemudian berdiskusi dengan dewan guru, karena kalau di SD tidak ada wakil kepala sekolah. Kemudian saya merefleksikannya dengan cara memposisikan diri saya menjadi orang yang sedang mempunyai masalah, agar saya dapat membuat keputusan yang bijaksana. Baik Ibu, memang keputusan yang bijaksana itu pasti ditunggu semua orang. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya akan lebih berperan mengatur agar proses pembelajaran tetap berjalan. Seperti baru-baru ini ada seorang ibu guru yang menelpon saya tidak dapat masuk dikarenakan anaknya sakit. Nah, hal ini saya maklumi karena kondisi sakit itu tidak bisa diprediksi. Jika untuk izin urusan yang lain yang bisa direncanakan, aturan yang saya terapkan harus izin jauh-jauh hari kepada saya sebagai kepala sekolah, agar saya dapat mengatur kegiatan di sekolah tetap kondusif. Nah, mengenai ibu guru yang anaknya sakit, di situ ada dua pilihan yang sama-sama penting. Ada anak yang sakit membutuhkan ibunya, dan ada murid-murid di kelas juga yang mempunyai hak mendapatkan pelajaran dari guru. Dalam hal ini, peran saya sebagai kepala sekolah harus melihat kebutuhan murid dari ibu guru yang kelasnya ditinggalkan. Saya langsung menginstruksikan guru yang ada jam kosong untuk mengisi di kelas tersebut. Saya rasa masalah seberat apapun, jika dikomunikasikan dengan baik, akan ditemukan cara penyelesaiannya atau solusi yang baik, agar semuanya tetap berjalan kondusif dan tidak ada yang dirugikan.
Memang ya Bu ya, komunikasi kita dengan orang lain itu sangat penting. Jadi masalah seberat apapun itu pasti ada solusinya. Untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya yaitu jika tidak ada keterbukaan dari orang yang mempunyai masalah, maka akan sulit untuk menyelesaikan atau untuk ditemukan penyelesaiannya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Mengenai jadwal dalam penyelesaian masalah, saya tidak punya. Tetapi biasanya jika ada permasalahan di sekolah, baik itu dari guru, dari siswa, ataupun masalah yang berhubungan dengan kedisiplinan, saya mengatur waktu khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Ibu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya selaku kepala sekolah tidak dapat bertindak sendiri dalam menyelesaikan masalah. Jika masalah itu intern sekolah, baik masalah guru atau murid, saya akan berdiskusi dengan guru yang saya anggap senior dalam pengalaman. Dan jika masalah itu berhubungan dengan disiplin pegawai, yang pegawai negeri sipil atau ASN, saya akan berdiskusi dengan kepala korwil kecamatan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ya Bu? Hikmah baik dari setiap masalah adalah kita harus selalu membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Kita juga harus membangun rasa empati pada guru ataupun murid yang sedang memiliki masalah, agar tepat dalam mengambil keputusan dan kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan baik, sehingga memberikan proses pembelajaran menyenangkan bagi murid, nyaman juga bagi semua warga sekolah. Alhamdulillah. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk menjadi narasumber wawancara saya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan agar dapat menjalankan tugas untuk memajukan dunia pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.